Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali ke Tarot Reading bareng sama Dear Aprisa. Dan hari ini kita akan bikin reading untuk full moon di Capricorn. Jadi aku ngelakuin reading ini tepat sehari sebelum full moon. Tapi kapanpun kalian datang ke reading ini, aku akan tap into the energy of the full moon. Tapi kalian bisa juga nonton ini kapan aja, full moon apa aja dan kapan aja, alright? So, di depan sini seperti kalian udah lihat, aku ada 3 kartu dan semuanya aku pilih Eight of Wands. Kenapa aku pilih Eight of Wands? Karena Eight of Wands ini adalah salah satu kartu yang tercepat di dalam tarot deck gitu. Dan aku pikir kayak akhir-akhir ini situasi itu nggak jelas, banyak apa ya, mungkin kalian resonate juga sama aku yang ngerasa kayak ngelihat orang-orang di pemerintahan, ngelihat situasi sosial politik akhir-akhir ini kayak kok semakin tidak terkendali. Jadi kayak kita cuman nunggu sesuatu yang baik terjadi gitu kan. Kita berusaha untuk hidup sebaik mungkin setiap harinya, tapi kok ya kadang-kadang ada aja hal-hal yang kita nggak bisa kontrol gitu. Ini sebenarnya curhat apa gimana Aprisa? Anyway, terus aku pikir kayak oke, let's pick a card yang bisa ngasih kita semangat lagi, ngasih kita inspirasi, motivasi untuk bangkit dan untuk maju. Jadi aku pikir, oke, let's use Eight of Wands. Let's see, apa sih sebenarnya bersama dengan full moon ini? Nggak mungkin dong Tuhan itu mengabaikan kita dan nggak ngasih kita kebaikan apapun ya kan? Jadi pasti dong ada sesuatu yang baik yang akan datang ke dalam hidup kita. Jadi my question today adalah what is beautiful thing, what is the blessing that is coming, speeding right now to you, to us, gitu. Dan itu sebabnya aku ambil Eight of Wands. Kalian juga bisa lihat ini dia ada movement, jadi yes. These are the 3 cards. Aku nggak mau pakai kristal untuk kalian milih hari ini. Kita cukup pakai kartu Eight of Wands-nya aja. Tiba-tiba aku ngomong 3 of Wands, itu indicative of something. Maybe some of you lagi mikir mau traveling, lagi mikir mau take action on something. Maybe message-nya ada hari ini. Let's see. Oke, so aku akan perkenalkan kartunya sama kalian. Tapi sebelum itu, kalau kalian baru datang di sini, welcome. Dan kalau kalian udah lama gabung di sini, welcome back. Aku juga mau ingetin bahwa aku reading dalam bahasa Indonesia campur Inggris. Aku nggak tahu seberapa banyak bahasa Inggris yang akan muncul karena aku sering kalau channeling itu dalam bahasa Inggris, kayak gitu. Aku sendiri juga, ya pokoknya kalau kalian nggak nyaman, tinggal aja. Tapi kalau misalnya kalian nyaman, let's go. Ada subtitlenya juga. Kalau subtitlenya nggak akurat, aku tidak bisa berbuat apa-apa terkait itu. Oke, so 3 pile yang ada di depan sini. Yang pertama ini adalah dari The Good Karma Tarot. Ini gambarnya. Oke, kartu yang kedua adalah The Eight of Wands dari The Tarot of the Divine. Oke. Ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, Eight of Wands-nya adalah dari The Kawaii Tarot. Oke. Yang 2 ini available di Indonesia, tapi yang kanan ini sendiri aku belinya dari Book Depository yang sekarang udah dibeli sama Amazon. Jadi aku nggak tahu apakah bisa dibeli di Indonesia atau enggak. Anyway, itu aku akan taruh link untuk belinya untuk yang 2 ini dan kartu-kartu lain yang nanti aku akan pakai. Dan hari ini reminder, ini adalah general reading, jadi silahkan ambil message yang sesuai, silahkan meninggalkan yang tidak, karena mungkin itu message buat orang lain. Dan kalau kalian pengen personal reading, ada available link di di description, silahkan diklik aja. I'm looking forward to supporting you. Oke, now without further ado, aku akan mulai dengan pile 1 dan sampai ketemu di pile kalian. Halo pile 1, kalau kalian pilih The Good Karma Tarot dengan Eight of Wands yang ini, this is going to be your reading. Welcome to your reading. Dan seperti biasa aku mau ingetin bahwa ini adalah general reading, jadi silahkan ambil message yang sesuai buat kalian dan tinggalkan sisanya. Maybe that's a message for someone else.
Kalau kalian datang dari pile 2 atau pile 3, welcome. Tapi kalau kalian khusus dari pile 1 aja, welcome juga. Oke, so untuk reading kita hari ini, aku akan ambil beberapa oracle deck dulu. Terus habis itu nanti baru kita pakai tarot cards, tarot deck yang kalian pilih ya. Oke, aku akan pinggirin si Eight of Wands-nya. Kemudian aku akan ambil nih. Jadi hari ini rencananya aku adalah nanti di sebelah sini kita akan lihat apa yang coming to your life. Terus habis itu di sebelah kanan kita akan lihat apa sih action jika ada yang kalian perlu untuk lakukan. Apakah itu untuk menyambut supaya dia datang lebih cepat, ataukah untuk apakah untuk menindaklanjuti? Oke, buat kalian ada di sini. Oke, kita punya individuality. For something that is coming, every person has their own personalized study plan in this art school. Oke, buat pile 1 please. Semesta. Oke, I'm seeing this. Berkano. Oke. Individuality, berkano. Oke. Dan untuk action yang kalian diminta untuk lakukan, if any. Untuk pile 1, The Age of Light. Oke. Lalu individuality, every person has their own personalized study plan in this art school. Sama berkano, how beautiful. Oke. Kemudian ini adalah South Node, past. Oke. Wow. Sebentar, something came through. Buat kalian yang ada di pile 1, aku ngerasain something yang very very divine buat grup kalian. Kalian yang ada di pile 1, this is not your regular something. I have feeling ini teman-teman. Ini adalah sebuah panggilan yang sacred dan karmik banget. I think ini akan datang ke kalian dengan segera. Kalau kalian belum nemuin life purpose kalian, maka di bulan ini, mulai dari full moon sekarang sampai full moon depan, atau kalau kalian nonton nggak pas full moon ini, maka kalian akan lihat dalam waktu 1 bulan, kalian akan dapat sebuah insight, apakah itu dari mimpi, apakah itu dari orang lain ngomong ke kalian, atau tiba-tiba kalian lagi, ini bisa serandom kalian jalan, terus kalian lewat beberapa orang lagi ngobrol, dan mereka ngobrol sesuatu, kalian gak sengaja overheard, kayak gitu kan. Terus what they say itu completely make sense, sampai kalian kayak yang, yes, now I know. Jadi kalian dapat sesuatu, something that you have been working on, atau apakah kalian berusaha keras consciously untuk mencari ataupun enggak gitu, atau mungkin kalian struggling dengan sesuatu, itu tiba-tiba kayak make sense, tiba-tiba kayak clicking. For many of you, this is going to be related to your life purpose, your life calling, itu akan kayak gitu, akan muncul. Dan ini adalah satu insight yang bener-bener spesifik buat kalian. Jadi insight-nya nggak besar kayak misalnya, oh aku harus ngejalanin life calling aku, atau misalnya, oh tapi bener-bener yang kayak detail dan nitty-gritty gitu, nitty-gritty. Dan ini akan ngebawa kalian ke sebuah tempat dimana kalian itu ngerasa blessed banget, dan finally you can rest. Interestingly, jadi gini, kalau kalian dalam pencarian, dalam sebuah masa pencarian, atau sedang mengerjakan sesuatu, kemudian nggak nemu, misalnya kalian lagi healing, kalian pengen healing sesuatu, kalian lagi grieving sesuatu, kalian lagi mengerjakan sesuatu, tapi kok kayaknya stuck atau apapun, ini akan muncul. Atau aku bahkan ngelihat bukan kalian yang stuck sih, tapi kalian kayak ngejalanin kehidupan kayak biasa aja gitu, tapi kayak
ini bener-bener unexpected bakalan datang, dan ini spesifik banget buat kalian dan detail banget sehingga kalian gak perlu khawatir gimana cara ngejalaninnya, karena akan obvious banget. Dan setelah kalian nemu ini, kalian jadi sadar bahwa kalian bisa take a rest, kalian bisa beristirahat, dan finally it's almost like a lot of things will make sense. Kalian akan paham kenapa hal-hal itu terjadi, atau kalian akan paham apa yang harus kalian lakuin selanjutnya. Yes, itu. Dan what was that? Ini akan bikin kalian ngerasa sangat rested, sangat tenang. Dan kalau kalian selama ini contoh nih ya, misalnya kalian selama ini hustle gitu. Misalnya kalian punya bisnis, atau misalnya kalian cari uang kerja kantoran, atau misalnya kalian sibuk ngurusin orang lain dan sebagainya. Ini sesuatu yang akan muncul ini akan sangat bisa ngebantu kalian untuk putting your mind to rest. Itu yang aku rasain. Kalian bisa relax lagi, bisa tenang lagi. Oh, everything is being taken care of, gitu. What's interesting though, yang menarik adalah nanti pada saat kalian ngejalanin ini, aku kan bilang kalian akan rest ya. Somehow itu yang kalian lakuin itu malah bukan rest. Aku nggak bilang kalian akan hustle or anything, tapi justru kalian akan ngelakuin sesuatu yang sangat make sense. Jadi gimana yang ngejelasinnya? Jadi misalnya kalian itu aku pakai contoh bisnisku aja deh misalnya. Jadi misalnya aku sekarang lagi ngejalanin bisnis tiap hari. Aku misalnya apakah ngurusin klien ya kan, tarot reading atau klien coaching misalnya. Terus misalnya aku setting up system, aku bikin program apapun, marketing dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, itu yang aku lakuin sehari-hari. Tiba-tiba something clicks, terus aku dapat ide kayak, oh gitu ya caranya. Nah, setelah aku nemu caranya itu, maka aku jadi bisa menjalankan bisnisku dengan lebih terstruktur, gitu. Bisa lebih terstruktur dan lebih tenang. Jadi aku akan creating structure, gitu. Dan ini message yang akan datang, yang kalian akan dapetin, insight yang akan klik itu, ini akan berhubungan sama life calling kalian, gitu. Jadi ini akan ada hubungannya sama your purpose. Oke, biar aku nggak kebanyakan pause, kita buka kartu aja ya. Let's talk about this. What is this really? Ini kan Good Karma Tarot ya. Oke. Bisa nggak kita dapat petunjuk lagi buat pile 1? What is this really? Karena aku ngelihat ada di sini ada South Node, ada Age of Light. You've been training for this for lifetime. That makes sense. Ini ada past, ini ada lifetime. Wait. Oke. Aku kayak ada pertanyaan kayak gini. Siapa kamu in the past? Let's explore that. Kita masih punya satu lagi tempat buat buat oracle card, by the way. I'm gonna use it. Yes, I'm gonna use it buat ini. Maybe we can get a guidance about what this is about. Buat pile 1 please. Buat pile 1 please. Universe, semesta, spirits. Daffodil reflection. Daffodil with reflection dengan angka 6. I think apa yang akan kalian dapetin di sini, yang akan kalian dapetin itu, I lost it. Barusan hilang, sebentar. Oke.
Aku dapat. Oke, jadi yang kalian akan dapetin ini nanti akan kayak menunjukkan ke kalian. Oh, kalian tahu nggak Harry Potter? Kalian pernah nonton Harry Potter nggak? Kalau kalian pernah nonton, itu kan si Albus Dumbledore, kepala sekolahnya itu, dia punya satu apa namanya, kayak tempat air gitu, tempat yang isinya air, di mana dia bisa cuci tangan, bisa cuci muka kayak gitu. Ini namanya pensieve. Dan pensieve itu kalau dari bahasa Prancis, bahasa Latin kalau aku nggak salah, itu artinya berpikir. Jadi sebetulnya ini adalah kolam pikiran gitu. Nah, di sini yang aku lihat dari kalian adalah kalian akan dapat sesuatu yang sifatnya seperti kolam pikiran ini. Kalian akan bisa ngelihat apa yang ada di dalam, ada yang di dalam. Jadi apakah ini di dalam kepala kalian atau di dalam diri kalian, atau kalian bisa lihat diri kalian in the past. Kalian akan bisa tahu something about this gitu. Ini karena ini general reading ya, jadi ini akan berbeda untuk many of you. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak apa ya Aprisa, mungkin nanti kalian akan tahu dalam sebulan ke depan. Itu mungkin sekarang kalian belum bisa kebayang apa, mungkin sebagian aja ada yang tahu kayak oke, aku lagi ngadepin ABC, jadi aku kayaknya butuh tahu tentang sesuatu, aku sedang berusaha untuk figure out sesuatu, then it's going to be shown to you through this apa ya namanya, kolam pensieve ini gitu. How interesting. Message-nya sangatlah kriptik. So kalau ada di antara kalian yang pengen belajar tentang message kriptik, tentang simbolism, tentang aku nggak tahu, misalnya kayak Tree of Life, kemudian kayak Gene Keys, atau kayak Sacred Geometry, atau apapun, misalnya ada kalian yang pengen belajar tentang hal itu, simbolisme mistik, itu misalnya kalian tertarik, atau misalnya mungkin misalnya Nordic runes ya kayak gini, mungkin kalian ini salah satu konfirmasi buat kalian. Mungkin kalian akan dapat insight dari situ. Ini message-nya kriptik banget. Jadi kalau kalian nggak paham dan kalian kayak oke, aku mau ganti file, boleh banget. Tapi kalau kalian nggak paham dan kalian masih mau terus, aku akan cariin message selanjutnya. Dan kalau kalian nggak paham dan kalian mau terus, then yeah, this is definitely your file gitu. Karena message is coming through. Definitely. Karena ini message-nya kalau aku lihat juga ya, memang ini bukan message buat yang faint hearted, atau message buat orang yang nggak mau take action, message buat orang yang takut kayak gitu. Jadi takut itu bukan berarti kamu nggak boleh punya rasa takut sama sekali ya, tapi kamu bisa takut tetapi kamu juga tetap take action. Karena to be honest, kayak aku pun, orang kan sering bilang, Aprisa berani banget ya kamu ngelakuin ini itu. Sebenarnya truth is I'm not void of fear. Aku punya banyak banget rasa takut teman-teman, tapi I just don't let them win gitu. Jadi it's not the absence of fear, but it's the apa ya, I'm just gonna do it anyway despite me feeling scared kayak gitu. So kalau misalnya kamu ngerasa tapi aku takut Aprisa, apakah ini bukan pile aku? Well, kalau kamu milih untuk running away, then this is not your pile. But if you choose to stay, then this is your pile. Gitu aja sih sebenarnya buat pile ini, which is very interesting. Such an interesting reading dan interesting energy. Karena kalau kalian udah ikut reading sama Dear Aprisa, ikut reading sama Dear Aprisa beberapa kali, this is not how I usually read. Hari ini rather different, the energy untuk pile ini. Aku ngerasa kayak your spirit guides buat kalian yang ada di sini, whoever your spirit guide is yang showing up hari ini adalah spirit guides yang kayak apa ya, no BS lah kayak gitu, no BS, nggak ada sugar coating, kayak let's do this kind of stuff. Dan what's funny adalah kartuku yang ini decknya ada di sebelah kanan, ada di sebelah sini ya teman-teman, ada di sebelah sini aku taruh. Tapi ternyata aku sadar pas aku pindah duduk agak maju bahwa ada satu kartu yang jatuh, dan kartu yang jatuh adalah kartu Aries. Kartu Aries ini tadi malam aku reading. Aku tuh jarang reading sebelum tidur tarot untuk diriku sendiri, tetapi kartu ini tadi malam muncul 3 kali. Jadi I think buat kalian yang ada di grup ini your message for you, bahwa
ini literally kayak yang tadi pesan aku tentang fear dan rasa takut itu. Aku punya placement di Aries banyak banget. Jadi uh, aku tahu how it is to be an Aries. Dan yang tadi aku sampaikan ke kalian, ya udah jalan aja, kerjain aja. It's not without fear, but I still do it anyway. Dan ini adalah message buat kalian. Dan because this comes up for you, I'm just gonna put it here, okay? Gitu. Okay. I'm just gonna put it here. Tadi aku berpikir di awal bahwa kartu yang banyak ini semuanya adalah kartu yang mau muncul untuk readingan kalian. Aku tadi minta petunjuk, tetapi belum literally dapat pertanyaannya dan kartunya udah pada jatuh. Tadi aku berpikir bahwa mungkin ini semua reading buat kalian. But now that I see the Aries energy, I think dan di sini juga yang paling atas sendiri Nine of Wands. I think I'm gonna pause for a second. I'm just gonna keep the cards here untuk ngingetin kita bahwa we don't have to rush. Yes, we need to take action, but we don't have to rush. Okay? Gitu. Okay? Jadi kalian yang ada di file ini jangan rushing. Okay? Aku akan nanya sama your spirit guides. Spirit guides yang ada di sini no BS banget. Mereka acknowledging bahwa kalian adalah orang yang berbeda, kalian adalah orang yang special. Kalian punya kualitas yang yang nurturing banget gitu. Tapi ini adalah satu invitation dari your spirit guides for your next phase, at least selama sebulan ini. Kalian diminta untuk structuring your way of working, tetapi itu insight-nya akan datang melalui itu tadi, something will click gitu. Okay, let's see. Okay. Can we find a little bit about the message, please? Dan kenapa kok message ini important? Oh, gini aja. Kenapa kok message ini important buat pile 1? Oh my god. Kalian dapat kartu banyak banget, teman-teman. Kenapa message ini important? Justice. Okay. Ace of Wands. Okay, of course. Kartu ini belum aku shuffle dengan baik karena aku habis bikin course. Tapi this is interesting, nevertheless. Okay. Berarti kartu yang ini juga mungkin akan urut. Yes. More or less. Ya. Yeah. Okay, interesting. Okay. Kenapa message ini penting buat kalian? Aku jadi kepo sendiri message kalian apa. Okay. Gini teman-teman, ada sesuatu di dunia ini yang agak making sense. Ada sesuatu di dunia ini yang menurut kalian it's not how it should be. Yang bikin kalian ngerasa kayak kok gitu sih, harusnya nggak kayak gitu. Dan aku pengen contribute di situ. Aku pengen ngelakuin sesuatu, aku pengen ngelakuin perubahan. Dan di sini semesta, your spirit guides bilang bahwa hey kalian pile 1, kalian di sini punya Ace of Wands, Ace of Swords. Hai pile 1. Kalian, wait, what was the word again? Okay, pile 1, kalian diminta untuk melakukan mental work. Kalian bukan diminta untuk melakukan mental work. Apa yang terjadi di dalam dunia saat ini itu butuh thoughts, butuh attention, bukan komitmen, butuh attention, butuh passion, butuh something different gitu. Dan kalian yang ada di sini, kalian punya sesuatu yang kalian akan contribute, apapun itu. Dan ini bukan sesuatu yang kalian gak pernah pikirin sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang kalian sudah pernah pikirin, kalian sudah pernah cita-citakan, kalian sudah pernah brainstorm atau bahkan kalian pernah coba. This is not something new for you. Dan ini adalah sesuatu yang kalian sudah excited untuk mengerjakan. Dan ini adalah konfirmasi dari semesta bahwa apa yang mau kamu kerjakan itu tepat. Karena meskipun kamu merasa bahwa itu nggak nyambung, gitu ya. Kayak aku tahu sih ya Prisa, di dunia ini ada keanehan gitu yang
yang nggak oke, ada injustice, ada kondisi yang nggak oke. Tapi what I'm trying to do itu nggak ada hubungannya sama itu. Trust me, it might not seem like it has anything to do with it, but it is, ya. Dan kenapa kamu perlu tahu di sini adalah karena yang aku lihat, apapun yang kamu sedang pikirkan, sedang coba, sedang lakukan, usahakan, itu somehow ada challenge-nya, ya. Ada challenge-nya. Apakah itu challenge-nya dalam hal kalian bingung mengambil keputusan, habis ini step-nya apa, priority-nya apa dulu, planning-nya gimana gitu kan. Atau literally kalian udah nyoba itu dan gagal sebelumnya. Atau challenge-nya terlalu banyak dan sebagainya. Makanya kalian nanti akan dapat insight yang aku tadi bilang. Finally it will click. Dan kalian klik itu, apapun itu nanti akan ngebantu kalian untuk take action. Aries ini adalah energi yang sangat maskulin. Kemudian di sini kita juga punya geometri, jadi sangatlah maskulin sebenarnya. Walaupun deck yang aku pakai ini yaitu, what is the deck again? Work Your Light, itu adalah deck yang sangat feminin sebetulnya menurut aku ya, gitu. Tetapi di sini kalian akan jadi bisa ngelakuin action. Jadi at this point kalian mungkin tahu apa yang menurut kalian rasanya nggak adil, apakah itu nggak adil terhadap hidup kalian, nggak adil terhadap hidup orang lain atau orang banyak secara keseluruhan. Dan kalian juga punya sesuatu yang kalian excited about, walaupun mereka nggak nyambung, tapi ini nanti akan nyambung. Apa yang akan kalian lakukan ini akan nyambung. Apa yang kalian dapat insight-nya ini akan nyambung. Aku tahu kalian yang paham pasti paham apa yang aku omongin. Kalau kalian nggak paham, mungkin ini message-nya bukan buat kalian. Gitu. Yes. Oke, aku mau dapat petunjuk dong. Tadi kan aku nanya message-nya tentang apa, terus oke. Can we get a little more insight ini tuh tentang apa gitu, semesta, if we may, atau apa yang akan terjadi. Ini tadi untuk reminder kita, aku taruh di bawah ya. Oh, terus di sini ada 8 of Wands yang tadi kalian pilih. Ya, ini akan terjadi cepat sekali. Dan di sini ada Hanged Woman, dan ini outcome-nya ya, of course, Knight of Wands, King of Swords, sama Oke, oh ya, ini menarik banget. How am I going to put these cards? Oke, anyway, kita bahas ini dulu. Aku akan taruh di pinggir. Oke, jadi apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi ini adalah sesuatu yang cepat banget, teman-teman. Ini sesuatu yang cepat banget dan akan membuat kalian bisa Hanged Woman itu kan dia kan kebalik ya. Jadi dia itu bisa ngelihat dengan perspektif yang berbeda. Jadi sesuatu ini dia akan datang cepat dan ada possibility. Kenapa aku dari tadi klik karena ini akan jadi sesuatu. Ini bukan yang kalian ngedengerin lecture berjam-jam gitu. Ini adalah informasi yang cepat, informasi yang singkat, terus kalian tangkap dan kalian dapat insight-nya. Iya benar juga. Suddenly it's going to click. Atau misalnya cuma dari satu kalimat, terus kalian jadi sadar, oh berarti lebih baik aku giniin aja, lebih baik aku gituin aja gitu. Nah, terus habis itu di sini ada the Hanged Woman. Ini aku ngelihat kalian dapat insight. Jadi buat kalian yang particularly sekarang sedang menunggu untuk dapat insight, menunggu dapat breakthrough, dapat clarity atau apa, ini akan muncul di situ. Dan aku tuh lagi nonton serial Suits, kalian tahu nggak yang ada di Netflix itu? Dan di serial itu tuh kayak aktor-aktornya tuh cepet banget gitu loh kalau dapat insight. Kalau gitu diginiin aja, kalau gitu digituin aja gitu. Dan salah satu pendekatan yang mereka sering pakai adalah melihat perspektif yang berbeda, melihat situasi itu secara berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini adalah yang akan kalian alami. Kalian akan jadi tahu kayak sudut pandang lain dari situasi yang kalian hadapi atau sesuatu yang ingin kalian capai itu. Gitu. Dan apa outcome-nya di sini? Tadi seperti aku bilang sama kalian,
deck ini belum bener-bener aku kocok sebenarnya teman-teman, karena aku habis bikin tarot course kan. Jadinya decknya masih relatif urut, which is interesting di sini. Oke, jadi outcome-nya apa? Kalian lihat kan di sini ada Ace of Swords, Two of Swords sama Three of Swords. Sementara outcome-nya adalah Knight of Swords, Queen of Swords sama King of Swords. Jadi I think dalam bulan ini, sebulan ke depan, kapanpun kalian nonton ini, kalian akan dapat sebuah insight yang akan membuat kalian naik kelas dengan cepat. Dan ini naik kelasnya naik kelas mental, particularly. Either mental tuh apa? Intelijensi, kemudian juga kemampuan kalian buat logika, kemampuan kalian buat komunikasi, dan berekspresi, mengekspresikan diri. Jadi apapun yang kalian akan dapatkan ini akan membantu kalian buat ngelakuin salah satu dari itu. Dapat upgrade intelligence, komunikasi, atau ekspresi. Apakah kalian jadi bisa mengekspresikan diri kalian dengan baik, kemudian kalian jadi bisa ngejalanin project kalian atau cita-cita kalian atau apapun ini, atau dapat mental clarity, tiba-tiba dapat insight dan kalian langsung melesat. Ya, itu yang aku lihat, kalian melesat dari Ace, 2, 3, langsung lompat ke Knight, Queen, King. Dalam 1 bulan ini yang aku mau kasih tahu sama kalian adalah kalian akan dapat satu insight yang ngubah banyak banget dalam hidup kalian. Kalian akan upgrade gede banget selama bulan ini. Itu aja yang aku mau bilang ke kalian. And this is amazing. This is amazing for you. Dan ini sesuatu yang kalian sudah persiapkan seumur hidup. Apakah dalam kehidupan masa ini atau dalam kehidupan kalian sebelumnya. Kalian finally akan lompat ke King of Swords dan ngejalanin peran kalian yang memang kalian sudah rindu-rindukan di dalam bulan ini. Wow, keren. Kalian pile 1, aku harap this is working well for you. Bukan aku harap this is working well for you. I'm looking forward to hear from you. Yes, itu yang aku mau ngomong. Kalian bisa tulis di komen. Kalian boleh nggak kalian update aku sebulan ke depan? What happened? Terus insight apa mungkin, atau misalnya apa yang ternyata kalian harus lakukan, karena ini upgrade gede-gedean sih, karena memang energinya pada saat aku baca ini, yaitu mau full moon in Capricorn, itu kerasa energinya energi quantum leap banget gitu, quantum jumping banget. Oke? So, kalau ini resonate, silahkan kasih like, jangan lupa subscribe juga. Terus kalau misalnya kalian mau dibaca lebih detail, oh ini resonate Aprisa sama apa yang lagi aku mau lakuin, silahkan kalian misalnya mau guidance lebih lanjut, bisa ambil personalized reading, ada di description box. Kalian juga bisa ambil coaching kalau kalian oke, Aprisa aku siap untuk take action untuk apapun yang aku mau kerjakan ini, silahkan, coachingnya juga ada di bawah. Kalau kalian butuh beberapa course atau apapun yang kalian mau, misalnya course untuk healing, course untuk reparenting inner child, atau apapun, kalian ada, aku ada linknya di bawah, karena aku juga coach dan juga inner child coach. Oke? Thank you so much for allowing me to read for you hari ini. All the best for you dan congratulations, this looks amazing. Sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah! Halo Pile 2, kalau kalian pilih 8 of Wands dari Tarot of the Divine, then this is going to be your reading. Welcome, kalau kalian barusan datang dari Pile 1 atau dari Pile 3, welcome. Tapi kalau kalian baru ini di Pile 2, welcome juga. Alright, so kalau kalian nggak nonton di bagian depannya, aku mau ingetin bahwa this is a general reading. Jadi mungkin ada reading yang kalau ada yang nggak resonate, maybe that's not message for you. Silakan ambil yang resonate dan leave the rest, okay? Maybe that's message for someone else. Oke, sebelum kita pakai tarot yang kamu udah pilih, aku akan buka beberapa oracle deck. Aku akan pinggirin dia di sini dulu. Dan di sini kita akan lihat the energy that is coming to you right now. Apakah ini orang, apakah ini message, apakah ini blessing or anything, but nevertheless it's going to be a blessing for you. Gitu. Okay? That's fast. Hari ini cepat banget kartu-kartunya. Faith. Okay. Miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. I like that for you. Okay. Terus habis itu
energi yang datang buat kalian, I see this, adalah Yera. Sering banget ya kartu ini keluar nih, Yera sama Berkano, Yera, Berkano sama apa lagi ya? Satunya apa sih? Wunyo, sering banget. Oke, terus apa? Follow up atau apa yang kamu perlu lakuin, if any? Share your voice. Share your voice. Come out of the cave. Persecution. Expression. Okay. Dan buat pile 2 please. Buat pile 2 please. Oke, buat pile 2 you've got 2. Cancer with immerse dan Sagittarius with expand. Okay, exciting. Terus energi in betweennya adalah, aku taruh sini. Energi yang in between itu adalah, oke, jadi apa yang akan datang ke dalam hidup kalian ini adalah sesuatu yang kalian sudah tunggu-tunggu lama. Kalian sudah bekerja keras untuk itu. Tetapi what is interesting di sini adalah it's going to come to you, but not in the way that you imagine. It's going to come to you differently, in a different way. Ya, mind you, kita bacaannya dalam waktu 30 hari. Jadi kalaupun kalian nonton pada saat full moon, dan ini berlaku sampai next full moon. Kalau kalian nontonnya pas new moon, juga akan berlaku sampai next new moon. Kalau kalian nontonnya random, tanggal random, maka ini akan kejadian dalam 1 bulan ke depan. Ini akan datang dalam bentuk yang di luar dugaan kalian. Literally, karena di sini ada love, this can come as a form of love. Dan ini juga Yera, ini adalah hard work juga kartu ini, meskipun dia adalah abundance juga, result, tapi juga dia adalah hasil dari kerja keras. Jadi ini bisa jadi benefit, bisa jadi profit. Ya, itu yang pertama yang akan datang. Nanti kita akan explore lagi detailnya. Mungkin kita bisa dapat detailnya, atau bukan detail, petunjuk lain dari kartu ini. Pile 2. Spirits for pile 2 please. Nice. Okay. Healing. Peony with healing. Oh, this is so cute and so sweet. Okay. Wow. Okay. Gini. This can be something that is going to heal you. Apapun itu. Apakah itu bentuknya orang, bentuknya cinta, bentuknya insight, bentuknya uang, atau apapun. Ini adalah sesuatu yang akan healing banget. Aku ingat aku pernah ada di dalam kondisi keuangan yang sangat sulit, teman-teman. Aku ada di kondisi keuangan yang sangat sulit, dan yang aku butuhkan pada saat itu adalah kayak aku gini. Jadi secara keuangan aku waktu itu kesulitan banget, dan aku bingung aku harus apa. Aku nggak bisa make decision, bukan karena aku bodoh, tetapi karena pada saat kita ada dalam kondisi kesulitan keuangan, kita masuk ke dalam survival mode. Kalau kita masuk survival mode, apa yang terjadi? Maka bagian otak kita yang biasanya kita pakai untuk mengambil keputusan, itu akan kalah, akan di-hijack pengambilan keputusan itu oleh bagian otak kita yang lebih emosional. Jadi karena kita maunya survival, jadi kita udah nggak peduli lagi sama logika, itu jadi sulit gitu. Jadi untuk mengambil keputusan yang sound, ngambil keputusan yang logis dan yang make sense kayak gitu, itu sulit banget ketika kita ada di kondisi survival mode. Nah, kemudian itu karena aku survival mode-nya masalah uang, akhirnya aku tiba-tiba dapat suntikan dana dari salah seorang orang dekat gitu kan. Aku dapat suntikan dana dalam bentuk pinjaman. Aku dikasih pinjaman, kemudian aku waktu itu memang minta pinjaman. Aku tahu bahwa aku lagi ada dalam kondisi seperti itu. Kemudian aku tahu aku tidak bisa mengambil keputusan dengan baik kalau aku nggak pegang uang in the back of my Jadi aku nggak punya pegangan gitu, itu rasanya akan sangat sulit untuk ambil keputusan. Akhirnya aku memutuskan untuk pinjam uang, dan
uang itu tiba-tiba muncul dengan apa ya namanya, oke, bisa dibalikin 1 tahun ke depan gitu kan, uang ini bisa kamu pegang dulu dan sebagainya. Begitu uang itu masuk, otakku langsung bisa mikir, aku langsung dapat kreativitas, aku langsung dapat insight harus ngelakuin apa, aku langsung bisa banyak manuver, dan dari situ aku bisa dapat pemasukan lagi untuk ngebalikin uang itu dan juga untuk mengamankan situasi finansialku gitu. Jadi kayak kita kadang-kadang cuman butuh sesuatu yang akan bisa kayak bukan serep ya, nambal, yang jadi ketika kita di dalam masalah gitu, kadang-kadang kan kita floating ya, kadang-kadang kita mengambang gitu, ngambang. Terus habis itu kadang-kadang yang kita butuhin cuman pijakan supaya kita bisa meloncat lagi. Nah, ini yang aku dapatkan pada saat itu, pijakan untuk meloncat lagi. Nah, di situ aku pijakan untuk meloncat secara healing, secara uang. Nah, ini yang aku lihat buat kalian, ini adalah either seseorang atau sesuatu, apakah uang, bisa juga uang gitu ya, yang akan membantu kalian bisa bernafas lega dan akhirnya kayak yes, this is how I can do it gitu. For some of you, buat kalian yang lainnya ini bisa contoh cinta ya, contoh love. Love ini adalah kalian, misalnya nih, kalian lagi dalam situasi heartbreak banget. Kalian sadar kayak, oh ya aku masih grieving, oh ya aku masih belum bisa move on dari orang ini, aku masih belum bisa membuka diriku untuk cinta dan sebagainya. Either kalian pengen, aku pengen balik sama orang ini, atau aku pengen sama orang yang baru gitu, for example. Atau kalian punya gebetan gitu. Maka kalian akan diberi sesuatu bulan ini, sesuatu yang akan ngasih kalian kesempatan untuk healing. Finally, mungkin kalian pikir aku belum bisa nih membuka hatiku sama orang lain karena aku masih healing, aku masih apa gitu ya. Tetapi sesuatu yang akan muncul ini, contohnya adalah orang baru yang datang ke dalam hidup kalian, dan kalian pikir aku kayaknya belum mau deh sama dia gitu, tapi ternyata orang ini akan membantu kamu untuk healing. Apakah nanti ke depannya akan berlanjut sama dia? We don't know, karena not saying di sini gitu. Tapi dengan adanya Cancer di sini, aku juga melihat bahwa ada Cancer, ada Sagittarius, ada share your voice, come out of the cave. Ini definitely ngerasa apapun yang nanti diberi sama semesta ini buat kamu. Oke. Yang aku dengar adalah kalian suffering, kalian struggling yang ada di grup ini. Tetapi kalian percaya bahwa Tuhan akan nolong kalian. Semesta itu gak pernah meninggalkan kalian. Itu yang aku rasain dengan faith ini. Dan karena itu semesta, universe, your spirit guides itu memutuskan kayak let's give pile to something to help them out of this situation. Karena mereka begitu percayanya sama kita, karena mereka they are hard worker also gitu. Jadi kayak they deserve this. Very very deserving of this help, this support. Kalian diberi pijakan untuk bangkit. However, pada saat kalian diberi pijakan, satu hal yang diminta sama semesta adalah to immerse yourself in the experience, tanpa hoping apapun nanti outcome-nya, hasilnya apa, keluarannya bagaimana, kalian gak usah mikir itu, immerse in it. Jadi misalnya kalian diberi, ini contohnya pakai yang cinta ini ya, misalnya kalian diberi contoh cinta ini, nikmatilah interaksi ini dengan orang ini, have fun lah dengan dia, responsibly ya. Kalian have fun dengan responsible, kalian kalian have fun, kalian enjoy segala kebahagiaan yang diberikan sama semesta melalui orang ini atau melalui blessing ini. Contohnya kayak tadi aku yang dapat pinjaman itu, aku kemudian begitu uang itu ada, aku menggunakan dia, aku immersing in the money. How did I use it? Apakah aku kemudian spending all of my money? No. Yang aku dapetin dari pinjaman itu tidak. Tapi yang aku lakukan adalah langsung aku pinggirin. Instead of aku pakai untuk nutup hutang-hutangku, aku pinggirin uang ini. Kemudian aku masukin uang ini ke dalam reksadana. Waktu itu aku masukin ke reksadana supaya aku ngerasa safe. Jadi instead of aku spending semuanya, apakah itu spendingnya buat hura-hura, buat senang-senang atau memenuhi kebutuhanku sehari-hari, aku being strategic with it. Artinya, karena menurut aku this is
message-nya dari semesta adalah for you to use it optimally. Dan using it optimally itu beda dengan using it maximally. Kalau kalian using sesuatu secara maksimal, maka yang kalian akan lakukan dengan uang ini, contohnya, adalah kalian akan pakai, okay, this time for me to go on a holiday, for example, ya kan? Tapi for me, aku mau menggunakan uang itu secara optimal. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diriku. Untuk securing myself dan my future. Untuk creating foundation untuk kehidupan aku. Itu sebabnya aku akhirnya memutuskan, oke, sekian uang aku masukin ke dalam tabungan, sekian uang aku pakai untuk kebutuhan sehari-hari, sekian lagi aku pakai untuk bayar hutang supaya aku tenang, karena hutangku yang bunganya besar itu mulai ketutup kayak gitu. Jadi aku punya energi untuk kreatif dan sebagainya. Nah ini juga, kalaupun itu bentuknya orang, bentuknya uang, bentuknya apapun resource-nya, semesta minta dengan Cancer, Immerse, kalian diminta untuk menggunakan sebaik-baiknya, bukan menggunakan sehabis-habisnya ya, tapi menggunakan sebaik-baiknya. Jadi kalaupun misalnya kalian oke, ada seseorang yang datang ke dalam hidup kalian, nikmati, tetapi juga at the same time sambil kesempatan belajar boundary, kesempatan belajar komunikasi. Jadi dipakai untuk hal-hal itu gitu ya. Iya, untuk belajar hal baru. Kayak aku tadi misalnya, sebelumnya aku nggak, tanda kutip, nggak pinter nabung, nggak pinter manage uang. Jadi akhirnya ketika uang itu masuk, aku gunakan untuk expand kapasitasku untuk menerima uang, untuk mengelola uang yang lebih besar. Dan kalian juga gitu, apakah itu orang, apakah itu opportunity or anything, use that opportunity tanpa mikirin whether it's going to last, whether it's going to stay for the longer term atau enggak. Tapi use that. What would you do if you have that? Gitu ya, I hope that's clear. Gitu. Dan ini invitation dari semesta adalah jangan ditolak, come out of the cave. Jadi kalau kalian selama ini, misalnya aku ngomongin cinta lagi, misalnya kalian menyembunyikan diri kalian nggak mau nggak mau ketemu orang lain karena kalian ngerasa nggak pede, kayak aku belum move on, aku masih apalah broken banget, kayak aku nggak bisa. Kalian diminta untuk keluar dari cave, untuk menerima blessing ini, karena it's coming to you, dan it's coming fast, right? Okay, yeah, alright, yes. Okay, can we get more clarification? Kita pakai kartu kalian yang tadi ya. Can we get more clarification, please, about what is coming? Tadi kan aku udah pakai contoh cinta, pakai contoh money. Bolehkah kita dapat petunjuk lebih lanjut tentang whatever is coming buat pile 2, please? Okay. What is coming? This. Okay. Justice. 7 of Pentacles, Justice, dan 7 of Pentacles. Oke. Pile 1 tadi juga dapat Justice, dan aku akhirnya ini ngelihat ada reader yang ngebaca tentang Justice terus, dan I was like, what is going on right here? I think saat ini dunia tuh sedang baru restructuring itself, baru reorganizing gitu. Jadi kayaknya memang ada hal-hal yang sedang dirapikan sama semesta, ada hal-hal yang enggak moving on the right direction kayak gitu. Jadi harus dibenerin dan harus dilurusin, dan I think this includes you and your life. I'm not saying that you're doing something wrong, tapi it seems like something doesn't add up gitu loh. Kayak for example, Aprisa, I've done 3 ditambah 4, tapi kok hasilnya bukan 7 ya gitu loh. Jadi kayak apa yang aku kerjain sama yang aku hasilin kok kayak nggak nyambung ya, kayak ada glitching gitu loh in the system. Kayak kalau kalian programming terus kayak lo aku nginput datanya ini kok keluarnya ini ya gitu. Dan ini yang aku lihat akan dilurusin sama semesta buat kalian, akan dibenerin. Something that didn't work is going to work. Ini confusion. Aku ngeliat mukanya dia kayak bingung, kok gini sih. Jadi mungkin kalian in a way
bamboozled juga dengan situasi kalian, kayak what is going on, why is it like this, kenapa aku nggak dapat keluaran yang aku mau gitu. Itu yang akan dibenerin sama semesta buat kalian supaya everything in order again gitu. Ya, karena ini situasi yang kalian hadapi sekarang itu terus terang bikin kalian bingung ya. Karena kalian kayak, aku udah ngelakuin healing, aku udah ngelakuin banyak upaya, tapi kok kayak gini ya hasilnya gitu. Kok fruit of labor-nya nggak muncul ya? Atau malah justru munculnya kok zong banget ya gitu. Aku ngeliat ada questioning di sini. Ya, oke. What can they expect? Ini tuh kayak kalau ada masalah, ini tuh gini, kayak gini teman-teman. Contoh, kayak aku kan lagi nonton lagi serial Suits ya. Aku tadi ngomong juga di Pal 1 tentang ini, tapi topiknya beda. Tapi kadang-kadang kita itu, kalau kalian nonton juga, kadang-kadang kita tuh ngelakuin sesuatu gitu kan, sebagai staff di sebuah kantor gitu, kita ngelakuin sesuatu dengan itikat baik. Kita ngelakuin, terus ternyata zong gitu, caranya salahkah, pendekatannya salahkah, strateginya salah atau apapun gitu kan. Terus habis itu kita lapor ke bos kita kayak, hey, I have done everything correctly gitu loh, tetapi ternyata salah. Nah, ternyata ada satu atau dua hal yang kita miss, yang kita miss bukan karena kita bodoh atau bukan karena kita salah atau jelek or anything, tapi simply kayak kita belum tahu aja. Either contoh, kita belum tahu SOP-nya, kita belum tahu culture-nya, kita belum tahu kalau ternyata ada fakta yang kita belum temukan kayak gitu. Terus habis itu si bosnya, supervisornya atau atasannya ini akan bilang bahwa, oh ya, itu salah, I'm gonna fix it. Nah, ini situasi yang kalian hadapin saat ini. Ada yang salah di sana dan I'm gonna fix it gitu, kata semesta. Jadi this is your situation right now. Semesta is going to fix something for you. What is that? Can we strength? I'm seeing these two. 10 of Wands, 3 of Pentacles. Oke. Jadi apa yang salah ya, tanda kutip gitu, di dalam situasi kalian ini exist sudah lama banget, dan kalian somehow, aku lihat kalian nggak tahu bahwa ada situasi seperti ini, ada fakta seperti ini atau apa itu, kalian nggak tahu. Ini bisa jadi kalian nggak tahu karena terjadinya jauh dari kalian, atau simply ini different reality than yours, atau di lapisan dimensi kehidupan yang berbeda, bisa juga. Jadi apa ya, wajar kalau kalian nggak tahu, wajar kalau kalian nggak bisa lihat. Makanya semesta di sini tidak menghukum kamu dan bilang kamu, wah kamu salah nih gitu, itu nggak sama sekali. Tapi mereka paham kayak yang, oh ya ini belum bener nih, ada bagian dari sistem, ada bagian dari structure yang belum bener, jadi so I'm gonna fix it for pile 2 gitu. That's what I'm feeling. Ini adalah sesuatu yang memang yang handle harus level supervisor semacam itu gitu, kayak kita sebagai apa ya, yang hidup di bumi ini nggak bisa handle ini, jadi it's going to be done by someone else bigger than us, stronger than us, more powerful than us gitu. Dan ini dia udah lasting lama gitu, udah ngoyok gitu lah ibaratnya, udah berakar dan sudah beranak gitu. Jadi memang ini butuh apa namanya, intervensi dari semesta gitu. Di sini juga aku lihat ini gurunya ya, dua makhluk yang di belakang ini gurunya si anak perempuan ini. Jadi it seems like they are going to take action for you, dan your spirit guides dan semesta juga. Jadi kalian bisa ngejalanin hidup kalian dengan tenang dan bahagia aja selama bulan ini. Ini yang diminta. Dan apa outcome-nya? The Fool. Love that. Ini tadi kartunya juga jatuh bersama dengan kartu-kartu ini. Oke. The Fool, the 6 of Cups. Jadi it seems like this month, selama 30 hari ke depan atau 1 bulan ke depan, itu kalian akan mendapatkan mendapatkan awalan baru, new beginning. Something new is going to emerge, something new is going to present
to yourself, karena ini adalah semacam semesta kayak, okay, sit down, I'm gonna fix this for you. Jadi this is your biggest blessing that is coming, speeding up to you adalah sit down pile 2, I'm gonna fix it for you. I'm gonna make sure that things are working correctly right now. My ask for you adalah for you to enjoy and immerse in the process. Jadi enjoy yourself, immerse in the process. When the opportunity comes, when the person, when the money, when the offer comes, you accept that, and then you have fun, tanda kutip, you have fun with it, dan kalian pikirkan gimana caranya untuk menggunakannya dengan optimal. If it were yours, bukan if it were yours, karena tadi aku pakai contoh uang pinjaman ya. Definitely kalau uang pinjaman, don't behave like it is yours, karena it is not yours, right? Gitu kan. Jadi kayak immerse in the whatever that is. Gunakan secara optimal. If you were wise, jika kalian bijak, what would you do? Gitu. Pertanyaannya adalah behave as if you were wise. Behave as if you were healed. Karena ini adalah opportunity untuk healing, ini adalah opportunity untuk naik kelas dan untuk jadi wise juga. Okay. Yes. That is your reading pile 2. Itu yang akan datang ke kalian. Ini berkat rasa percaya kalian sama semesta, sama the universe, dan sama your spirit guides. It's going to come to you in a way that you didn't anticipate. Ya, kalian nggak tahu. Kalian diminta untuk keluar dari persembunyian kalian. When the offer comes, accept it, diterima. Kecuali kalau ini offernya kelihatan banget kayak, oh ini red flag Aprisa, ini toxic, ini nggak oke. Ini misalnya pinjaman, aku ngomongin pakai contoh pinjaman, tapi ini aku contoh pinjaman dari orang ya, yang benar-benar percaya sama aku, yang sayang sama aku, bukan dari kayak pinjol gitu. Don't do that please. Aku nggak tahu ini bakalan di blacklist sama pinjol apa nggak. Anyway, tapi kayak kalau kalian memang mau pinjem itu kalian harus make sure bahwa yaitu behave as if you were wise. Jadi ketika ada orang yang ngasih kalian offer untuk minjemin uang, contohnya ya pakai kasus yang aku tadi, kayak behave as if you were wise. Kayak how are you going to return the money? How are you going to use the money? Organize, manage the money supaya kalian bisa come out of your cave, untuk bisa surfing lagi, untuk bisa berfungsi di dunia ini, bisa berkreasi dan sebagainya ya. So that is your reading. Oh, belum. Dan tadi kan kita ngomongin new beginning ya. Ini outcome-nya yang kalian akan dapetin adalah this is going to bring you to a place where you feel taken care of. Kalian akan bertemu dengan bertemu. Kalian akan nemuin lagi sisi diri kalian yang playful, sisi diri kalian yang naif, yang innocent, yang who is pile 2 before they are hurt gitu loh. Before you were hurt, who were you? Dan kalian akan nemuin this aspect of yourself again sebelum kalian terluka kayak gitu. Kalau misalnya dulu kalian adalah orang yang ceria, maka kalian akan nemuin keceriaan itu lagi. Misalnya kalian dulu the life of the party, you are going to find that again. Dulu kalian orang yang kreatif, kalian akan nemuin itu lagi. Kalau misalnya tadi ya kasus yang aku pakai contoh itu, aku lagi krisis kesulitan uang itu, aku jadi nemuin kreativitasku kembali, aku jadi keluar dari selamku, aku jadi tahu oh ini dia versi Aprisa yang paling bercahaya kayak gitu. Alright, that is your reading. Kalau misalnya resonate, jangan lupa like, dan supaya kamu bisa dapat reading lagi dari aku, silahkan subscribe. Thank you so much for allowing me to read for you, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah! Halo Pal 3, kalau kalian pilih Eight of Wands dari Kawaii Tarot, then this is going to be your reading. Oke, kalau misalnya kalian tadi skip bagian depannya, aku mau ingetin kalian bahwa ini adalah general reading. Jadi take messages yang resonate sama kalian dan leave the rest, oke? Ya, aku juga mau ngingetin bahwa aku akan bicara dalam bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris, oke? Because that's the most natural way for me untuk reading for you. Alright, kita akan mulai untuk reading buat kalian, tapi sebelumnya kita akan pakai oracle deck dulu. Jadi I'm gonna put this aside, dan kita akan lihat what is speeding up their way to you bulan ini. Oke, bulan ini ya semesta, please. Kita nggak mau lama-lama,
Kita mau reading cepet-cepet bulan ini, asik. Oke, loss. Oke, interesting. Aku baca dulu. Sometimes you learn through offering, through loss. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. Okay. Sure. Sure card. Let's look at what you have in there. Okay, apa buat pile 3? Ini. Pile 3 coming this month. Gapo. Rune of partnership, marriage, gift, loss, partnership, marriage, gift. Okay, then if there is anything that pile 3 needs to do, what is it? Buat pile 3, apa yang perlu dilakuin pile 3? Nice. Okay. Pillar of light, your vibration is rising. You are the oracle. Okay. Ada beberapa di antara kalian di sini yang bisa foreseeing future ya. Bisa foreseeing future, bisa ngelihat energi, bisa ya punya intuisi yang kuat. Tuh. That what came through. Okay. Okay. Buat pile 3 please. Neptune with vision. Then I saw this also. Jupiter with abundance. Okay. Ini adalah apa namanya, silver lining. Silver lining. Ini adalah apa istilahnya? Kalau kalian habis kehilangan sesuatu, kemudian kalian dapat benefit itu. Aku tuh kadang-kadang baca tarot, nonton orang baca tarot gitu kan, terus si tarot readernya struggling mencari sebuah kata, terus aku kayak yang I know that word, kemudian aku tahu kayak it's this gitu, terus aku tulis di komen gitu kan. Tapi terus ketika aku ngejalanin tarot reading sendiri, ternyata aku sendiri suka lupa sama kata-kata gitu. Ini tuh kayak apa ya, hadiah atau rezeki di balik kesusahan lah, pokoknya kayak gitu. I know you know the words. I know you know what I mean, right? Gitu. Ini adalah nggak ketemu. Ya udahlah, aku ikhlasin aja. Ya, ini sesuatu yang kalian habis kehilangan sesuatu, teman-teman yang ada di grup 3 ini. Dan apa yang kalian akan dapatkan adalah gantinya atau sesuatu yang bukan lebih baik, not necessarily, karena bisa sesuatu yang completely different daripada yang kalian kehilangan kemarin gitu. Let's see. Karena aku lihat di sini ada 2 kartu, I'm gonna bring them. Revival, Tulip with revival, dan Carnation with fearlessness. Oh my Christ. Okay, I got your message. Pile 3. Gini. Yang kalian dapetin itu, ini menarik banget, karena for some of you, I think whatever you lost, if it's possible, it's going to come back to you. Okay? If it's a good thing ya yang kalian kehilangan. Contoh misalnya kalian kehilangan handphone gitu. Kalian masih suka handphonenya, kalian masih mau pakai handphonenya, kalian kayak yang oh my god, banyak foto di situ, bakal balik. Okay? For some of you, bentuknya dia akan datang kembali. Dan ini akan terjadi bulan ini. So, if that's you, tulis di komen. Kalau misalnya enggak, atau misalnya kalian kehilangan, ini bisa kehilangan barang, kalian bisa kehilangan uang juga. Bukan aku bilang kalian akan ya, tapi buat kalian yang kehilangan uang, itu akan balik ke kalian. Jadi, ada beberapa energi di sini. Yang pertama, energi itu. Yang kalian, whatever you lost, it's going to come back to you. Surprisingly, itu yang pertama. Atau bahkan kenang-kenangan dari aku tadi ngelihat ada kenang-kenangan dari orang yang kalian sayang. Misalnya kalian sayang sama seseorang, sama misalnya ibu kalian gitu.
beliau ngasih kalian sebuah kado gitu kan. Kemudian kalian kehilangan kado itu, misalnya dikasih necklace atau something, itu hilang, itu akan balik, itu akan ketemu kayak gitu. Jadi itu akan revival. This is for a few of you ya. Nah, lainnya, what I'm seeing right here adalah kalian akan apapun yang kalian, whatever you lost, pakai bahasa Indonesia kok aneh ya, whatever you lost, because you lost it, now what you found within yourself adalah courage, adalah rasa berani bahwa if I did lose that, what do I have to lose right now? I have lost, ini buat kalian particularly yang kehilangan hal besar dalam hidup kalian. If I have lost something in my life that is so big, that is so useful and so close to my heart, and I am still alive right now, then what else do I have to lose? I know how it feels to lost something. Then I'm going to live fearlessly. I'm going to live fiercely. I'm going to live without boundaries. Sekarang aku akan berani. That's why kalian di sini punya Jupiter Abundance, kalian punya Neptune with Vision. Dua-duanya adalah external outer planet. Jadi ini artinya adalah kalian akan berani untuk lakuin sesuatu yang bigger than yourself. Now, because of this, you found this fearlessness. You found yourself, the kayak the true person that you are. Kayak kalian nemuin spirit kalian lagi, the soul of your soul, the heart of your heart. Bahwa kalau misalnya kemarin kalian khawatir dijudge orang lain, kalian khawatir nanti kalau aku ngelakuin ini salah gimana, aku ngelakuin itu salah gimana, that is gone. Karena kalian, I'm gonna live my life the best I could. I wanna live my life and fill my life with all of the best things, the best experiences. I'm gonna push myself beyond the limit. I'm gonna, bukan in the way yang toxic ya, tapi kayak I'm gonna see what I'm capable of. Dan it's not about me anymore, but it's about what can I give to others. Karena di sini ada outer planet di sini, dan kalian kembali lagi ke your vision board. Kalian bisa lihat bahwa what you have written there, mana yang belum kalian jalani, mana yang belum kalian realisasikan dan aktualisasikan. You are going to make a plan of how you can achieve this, of how you can make this come true. Wait, ada yang datang. I think for some of you, this blessing bulan ini akan including abundance dalam bentuk atau resources yang kalian butuhkan untuk merealisasikan your vision. Oke. Dan tadi aku juga bilang kan, ini kalian yang ada di sini habis kehilangan sesuatu. Dan kalian kehilangan sesuatu itu juga ngebantu kalian untuk lebih connect sama the source, dan untuk kalian nemuin atau memperkuat intuisi atau kemampuan psychic kalian gitu. That's what I'm seeing. Ya, is there anything else that we need to know? Menarik ya file ini. Kalau kalian datang dari file 1 atau 2, please say hi. Menarik sekali file ini, energinya. Kalian tuh energinya aku ngerasa kayak ada black lilithnya gitu. Jadi kayak ada black lilithnya, jadi ada Chironnya. Jadi kayak kalian habis in a dark place, terus kayak kalian bangkit, dan kalian gak cuma bangkit buat diri kalian sendiri, tapi kalian kayak ada tanda kutip, bukan anger tapi ada rage. Bukan kalian marah sama orang, bukan kalian marah sama kenyataan, enggak, tapi kalian kayak I cannot stay silent, I cannot stay quiet anymore, I cannot play small anymore gitu energinya yang aku rasain. Ada rebelliousnya, ada
Dan kalian yang ada di sini kayak you seem otherworldly. Jadi for many of you, kalau kalian masih ngerasa kayak ngikut sama apa ya, society, kayak harus pakai baju ini, harus pakai baju itu, this is how, kalau misalnya kalian mungkin nggak ngerasa digituin tapi deep down kalian ya I need to be similar with other people, aku dressing up similarly with other people, then I think you are going to break past that. Kalian akan expressing yourself as the fairy, as the other world person that you are, as the oracle that you are. I think you are going to express yourself even. Okay, itu. Ini adalah file pertama di sini yang aku dapat message begitu banyaknya kayaknya. File 2 kayaknya nggak sebanyak ini juga. File 1 lebih nggak lagi. Okay, what was my question? Okay, kita minta further guidance. Temperance. Temperance. Good. Kayak file 2 ini. Tumpah-tumpah. Okay, that's too many. Spirits, please give me a few aja, so that it's easier to read, you know. Okay, temperance. I think a very important di sini adalah buat kalian untuk staying temper, keeping your temper, karena I think ada dark side-nya, ada shadow-nya ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita marah akan sesuatu gitu ya. Kemudian kayak okay, I'm gonna fight for other people, I'm gonna fight for this world's happiness, I'm gonna make things work and things like that. Remember to keep your emotion in check. Doesn't mean that you don't have to feel nothing ya, atau doesn't mean that you have to feel calm all the time, tapi make sure when you make your decision, when you push forward, itu adalah kalian ambil keputusannya itu dengan kepala dingin dan pada saat kalian charging, itu the energy that you use adalah passion ya, bukan anger tapi passion. Memang mirip energinya tetapi beda. Oke, itu yang pertama message-nya. Is there any message atau what can pile 3 expect universe? Oke. Di sini, ada Ace of Swords, ada Ace of Cups. Oke. Lucu. Aku ngelihatnya di sini, I think bulan ini akan jadi bulan yang exciting buat kalian. Kalian akan dapat banyak ide, dan advice dari semesta adalah untuk menuangkan ide-ide itu. Menuangkan, literally, menulis. Jadi kalian enggak cuman nge-keep itu di kepala kalian aja atau memikirkan itu, tapi tuangkan itu ke tempat yang sesuai. For example, kalian satu lagi, karena ini ada charge of energy ya. Di sini aku ngelihat kalian punya energi yang besar. Jadi energi kalian ini harus di channel. Jadi kalau misalnya ini contoh cara channeling energi ya. Channeling energi bisa melalui project-project kalian, melalui kreativitas kalian, dan kalian juga bisa channeling ini melalui aktivitas fisik sebetulnya teman-teman. Atau bisa kalian juga ceritakan kepada orang-orang yang kalian percaya. Kalian bisa brainstorm dengan orang-orang yang kalian percaya ya. Remember, ini harus seseorang yang enggak spill ya. Jadi kalian harus make sure bahwa ini adalah orang yang enggak spill. Kalian make sure apakah dia spill atau enggak itu bukan dengan bilang kamu bisa aku percaya kan? Enggak, bukan gitu ya. Tapi benar-benar kayak kamu tahu kualitas orang ini gitu, bahwa ini nggak akan spill kemana-mana. Oke? Bahkan karena dia ini, kalian lihat si otter ini, dia di sini punya gula ya. Bahkan justru ini mungkin ketika kalian share sama seseorang, dia bisa nambahin gula ke susu kalian gitu. Jadi mungkin akan lebih manis, dan ya lebih manis hasilnya gitu. Terus satu lagi yang aku barusan dengar juga, meskipun kalian pakai olahraga, jangan kemudian kalian
exhausting yourself sampai kalian kayak oke, karena energiku banyak banget maka aku akan olahraga kayak tiap hari tanpa istirahat dan sebagainya. Jangan kayak gitu. Kalian diminta untuk tetap taking care of yourself, karena Ace of Cups itu essentially adalah cup of self love gitu. Oke. So if it doesn't, whatever you do di sini, whatever you do, whatever you create, whatever you want to channel your courage adalah keep your emotion in check gitu yang pertama. Dan yang kedua, ask yourself, is this self love? Dan aku juga abis dengar dari salah seorang klienku sebenarnya, coach aku, dia bilang salah satu cara lain untuk bertanya adalah bukan nggak cuman is this loving to myself, tetapi is this harming me? Nah, jadi kalau misalnya jawabannya adalah yes, this is harming me. Apakah this is harming my body? Apakah this is harming me in the future? Apakah this is harming my brain? Then you need to stop that. Do not channel your energy right there. Okay? It's such a beautiful message. Is this self-love? Or kalau misalnya atau is this self-harm? Kayak gitu. Shout out to my client. Good job. Yang mana juga ngambil kelas tarot sama aku. Jadi kalau kalian tertarik, ngomong-ngomong karena kalian oracle kan, kalau kalian tertarik buat ambil kelas tarot aku, kalian bisa klik linknya ada di description box. Terus di situ ada juga nomor yang kalian bisa tanyain, kalian bisa pelajarin kelasnya. Dan kalau masih ada pertanyaan, ada nomor yang kalian bisa kontak juga. Oke, what is the outcome? Wow, solid pile 3. You've got coins here. You have a solid energy. Crazy. I'm not saying that you're crazy, atau I'm not saying, it's just like you have gone through a lot and yet your energy is so damn beautiful. Your energy is so beautiful. Just cannot. By the way, pile 2 juga dia punya ace, dua ace. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama pile 2, feel free untuk buka juga bacaan pile 2, mungkin ada insight, ada apa namanya, ada message di sana buat kalian perhaps. Oke, kita akan lanjut dulu ke sini. So, Ace of Coins sama Six of Coins. Outputnya, whatever you are going to do, this is going to set a foundation. Kalau this is something really new. Something really new itu bukan necessarily kalian harus mulai dari scratch ya. Ini contoh aja, contoh aku. Aku dan bisnisku. Aku kan di bisnis ini sudah beberapa tahun ya teman-teman. Tetapi every now and then I'm gonna create something new. Nah, si something new yang aku create itu kadang-kadang menjadi foundation for my next expansion atau my next scale up atau my next level. Jadi it doesn't have to be kalian, oke, aku akan mulai bisnis baru Aprisa gitu. You don't have to start from scratch. Atau oke, aku akan mulai misalnya nih nulis buku gitu. It doesn't have to be something like new like that. It can be something simply a little part of your daily life atau a little part of what you are already doing gitu. Dan apapun itu yang kalian create, ini akan menjadi foundation untuk expansion kalian ke depannya gitu. Oke, contoh, I never thought ketika aku mulai coaching bisnis ini, aku kan di luar baca tarot kan aku punya coaching bisnis juga ya, jadi aku coach dan aku tuh suka bikin webinar teman-teman. Webinarnya itu bukan yang kayak aku berstrategi kayak look I'm gonna create this webinar terus nanti funnelnya gini, nanti caranya aku dapetin klien kayak gini. Aku nggak kepikiran kayak gitu. Pada saat aku bikin webinar aja because I have conversation with my audience gitu kan. I have aku sering posting di Instagram, terus habis itu aku conversation sama audience aku kayak gitu, dan akhirnya aku dapat ide, oh kalau gitu kita bikin ini aja yuk, mau gitu. Terus akhirnya aku bikin webinar just because I was responding to people gitu. Dan tanpa aku duga, tanpa aku sangka, webinar yang aku bikin itu menjadi semacam bukan passive income ya, tapi bener-bener ya udah aku taruh di situ. Kemudian kapan-kapan misalnya aku butuh, misalnya aku lagi cerita apa gitu kan, kemudian mereka nanya, Kak gimana ya caranya untuk reparenting inner child aku gitu, soalnya aku sadar nih ada luka sama ayah misalnya. Terus aku bilang, oh aku punya kelas reparenting inner child gitu, ya udah terus aku kasih aja kelasnya. Tapi karena mereka udah follow aku lama, mereka udah sering ngobrol sama aku, jadi mereka percaya gitu bahwa Aprisa can help her, atau
aku suka nih sama caranya Aprisa ngajar gitu, ya udah terus mereka nonton itu gitu. Jadi what I'm trying to say di sini adalah you can create something tanpa bermaksud untuk membuat ini scale up, tanpa berpikir bahwa ini akan menjadi sesuatu yang long lasting or anything, tapi it is going to be like that gitu ya. Iya sih, aku rekomen kalian nonton Pile 2 kalau misalnya kalian tertarik, karena ada something yang similar tetapi nggak similar gitu. Dan whatever you are creating ini akan giving a lot to your audience, to your people, to the cause that you care about, to your life, to a lot of things. Ini akan giving you. Dan kalau aku ngelihat ada pentacles ini ada possibility juga tanpa kalian sadari ini akan creating you money. And this is what's interesting to me though. Sebagai entrepreneur ya, aku entrepreneur dan dari kecil aku memang suka jualan gitu. There are so many people who don't realize how easy it is to make money. That everything that you can monetize almost everything gitu loh. Kayak uang itu ada di mana-mana, uang itu available ada di mana-mana. Jadi kayak when I see this and then I think of it like this can be financially, monetarily helpful for you gitu, itu akan apa ya, akan it is true because actually it's not difficult to find money gitu actually, but sometimes pikiran kita yang menghentikan itu. However, I just also realized something, that in your pile you have 3 aces, Ace of Swords, Ace of Cups, Ace of Pentacles. Yang nggak ada adalah Ace of Wands. Jadi I think do something because you love it, because you are passionate about it. Jadi mungkin maybe that's something that you overlook. Tadi aku bilang keep your passion, do it with passion, ya kan? Jadi bukan with anger, tapi when you charge forward, do that with passion. Jangan lupa passionnya, jangan lupa spiritnya, jangan lupa what you make that for, gitu. Something like that. Okay, apologize ya kalau ada noise di belakang. Alright, itu message kalian. Is there anything else that I need to tell you? You have such beautiful energy, by the way. Crazy. Okay. Yes, that is your message. Nggak ada lagi yang coming through. Yes, you might want to check where Jupiter is right now, atau kalian mau tapping into your Jupiter, ada di mana placementnya. Kalian bisa buka astro.com. Jangan pakai AI, jangan pakai ChatGPT or something like that untuk ngecek di mana. Kayak banyak astrologer yang ngecek bahwa kadang-kadang nggak akurat ya, jadi do not rely on that. It can be accurate, it can be not. Jadi for this particular thing aku suggest kalian untuk buka astro.com, kemudian kalian lihat placement kalian di mana, atau kalian lihat website lain lah yang bisa calculate itu Jupiter kalian di mana, lalu kalian tap into that energy. Nah, kalian bisa explore. Kayak contoh nih, aku misalnya Jupiter aku ada di Aquarius gitu kan, dan kalau misalnya dilihat Jupiter di Aquarius, kalian tinggal nulis aja di Google gitu, Jupiter in Aquarius gitu, itu apa artinya dan how to tap into the energy gitu, gimana itu kalian bisa, ada banyak website yang bisa ngejelasin kalian how to tap into your Jupiter energy. Karena di sini aku lihat juga ada luck, jadi it seems like you are being directed particularly for this group untuk tapping into your your oracle part, the oracle part of you, the psychic part of you, and perhaps to find out where your abundance is. Tapi di sini di bulan ini, kalau kalian melalui loss, kehilangan sesuatu, then you are going to find healing in this, through this fearlessness ini. Kalian akan nemuin perasaan baru, empowered. Ngomong-ngomong soal empowerment, aku juga punya kelas Reclaim Your Power, ada linknya di bawah di description. Dan kalau kalian juga mau ambil kelas tarot itu tadi, kalau kalian mau, oke Aprisa, aku mau starting my business untuk light work, mau jadi coach atau mau jadi
spiritual reader, energetic healer dan sebagainya. Aku juga punya trainingnya, Lightworker Masterclass di description. What else? Ya, coaching juga bisa, aku bisa supporting kalian. But other than that, that is your reading. Thank you so much for allowing me to tap into your energy, because this is so beautiful. I'm so looking forward to see what you create in the world. I'm so sorry for your loss. It takes a lot of bravery, courage buat kalian untuk bangkit dan untuk stay, untuk ada di titik ini dimana kalian baca reading ini. I applaud you, so much love for you, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Dadah!